Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ajaib namamu, nama yang beri berat, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, tanganku Roh Kudus, setiap hari ku dah dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku bersyukur
namanya. Haleluya Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan, muliakan Kau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus luar biasa. Kami tinggikan, kami muliakan Kau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa surga, Bapa dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami sembahkan segala pujian, hormat dan syukur kami Bapa. Sebab Kau Bapa yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih karena kesempatan kami datang berbuat bakti bersama-sama hamba-hamba Tuhan melalui aplikasi Zoom ini Bapa. Semoga rahmat anugerah besar Bapa untuk kami dapat beribadah pada Engkau. Ampuni segala dosa kami Bapa, layakkan kami untuk kami dapat beribadah pada Engkau Bapa. Kuduskan kami dengan darah Yesus, kami berdamai dengan Dikau Bapa. Bersatukan roh kami dengan roh-Mu, kami percaya hadirat-Mu yang manis dan kemuliaan besar hadir nyata dalam ibadah kami Bapa. Kami sangat merindukan Engkau memberkati ibadah kami di tempat ini Bapa. Kami sangat merindukan Engkau mengurapi pelayanan dan ibadah kami Bapa. Kami percaya kemuliaan kebesaran anugerah-Mu hadir nyata dalam ibadah dan pelayanan kami Bapa. Bapa, sementara kami akan memuji besarkan nama-Mu, menginginkan mengagungkan Engkau di atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Pengurapan-Mu ada di atas pujian kami Bapa, menjadi kekuatan sukacita yang kami rasakan dalam kami mendidikan mengagungkan Engkau Bapa. Mulai beritaan firman Bapa, bukan rahasia firman buat kami Bapa. Jadikan bentuk kami seluruh kehendak mulai firman dan Roh Kudus Bapa. Bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik menyampaikan pujian, menyampaikan firman-Mu juga pemain musik Bapa, Engkau berkati dan urapi Bapa. Kiranya kuat kuasa daripada Allah di tempat maha tinggi berikan kekuatan, mampukan hamba-hamba-Mu ini Bapa untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk hormat kebesaran Bapa-Mu, besaran nama-Mu Bapa. Lindungi sertai ibadah kami Bapa, sekiranya ada kuasa kegelapan atau kuasa pengganggu yang akan mengganggu kebaktian dan pelayanan kami berseru pada Engkau, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Hancurkan patahkan segala kuasa pengganggu, biarlah kemuliaan kebesaran nama anugerah Bapa hari nyata dalam ibadah kami dan pelayanan kami Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah salah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menaikkan ibadah kami dan pelayanan kami hari ini. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Bekerjalah ya Roh Kudus. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, menolong yang sejati yang suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Datanglah lebih lagi, urapanmu
sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman oleh firman dan Roh Kudusnya. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah,
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan saya minta Saudari Buri untuk doa untuk firman Tuhan. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih ya Bapa buat malam ini ya Bapa. Engkau hadir tengah-tengah kami meskipun kami lewat Zoom ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, hadirat-Mu ada tengah-tengah kami, urapan-Mu ada tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami ya Bapa, menghiburkan kami, menguatkan kami, bahkan menyegarkan setiap jiwa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Kami di sini tempat di Zoom ini telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah semua itu menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kau pakai dia ya Bapa. Biarlah semua itu hanya daripada Engkau ya Bapa. Kau urapi pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati dalam rumah tangganya, dan Kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku, dan Kau juga berkati yang memimpin puji-pujian ya Bapa. Biarlah kasih setiamu, rahmat anugerahmu selalu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Kau pakai dia lebih hari lebih indah dalam Engkau ya Bapa. Kau berkati dalam setiap pelayanannya, Kau berkati dalam setiap keluarganya dan pekerjaannya. Biarkanlah dia menjadi contoh untuk hormat kemuliaan nama-Mu bagi tangga kanan kirinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Urapi hati kami, urapi tempat ini, urapi setiap pikiran kami, dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin indah dalam Engkau, mengubah setiap kehidupan kami menjadi pribadi yang semakin baik di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Susana ya. Udah kamu sih. Iya. Saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema hidup dalam pimpinan roh. Kita akan buka di Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, saya bacakan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
kita telah merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Yang kemarin itu ya Jumat Agung. Terus merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita juga akan ada biasanya sih kalau Papi dulu ya, ada pencurahan Roh Kudus, doa 10 hari. Nah, kita dalam doa itu kita mendapatkan lawatan Roh Kudus, ada yang dibaptis dengan Roh Kudus, ada yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan ada yang mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi biasanya bilangnya kan obral ya, karunianya diobral waktu doa 10 hari itu. Nah, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita penuh dengan, kita boleh dibaptis oleh Roh Kudus. Memang itu suatu yang Tuhan janjikan buat kita. Tuhan berjanji, kita dapat lihat di Yohanes 14 ayat 15 bahwa bagi kamulah janji itu. Kita mendapatkan janji itu. Dan juga memang kita harus dipenuhi dan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Kan ada yang ayat yang mengatakan usahakan dirimu supaya kamu mendapatkan karunia-karunia itu untuk melengkapi kita sebagai jemaat Tuhan. Tetapi setelah mendapatkan semuanya itu, apakah kita itu diam saja? Kan tidak ya. Terlebih penting dalam kehidupan kita, kita dari hidup kita hari ke hari atau cara hidup kita, alangkah baiknya kalau hidup kita hidup dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Itu yang terlebih penting. Jangan sampai kita sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menerima karunia-karunia Roh Kudus, tapi kehidupan kita hari sehari, cara hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita akan berjalan semaunya sendiri. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita akan berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita ini akan menuruti keinginan daging. Tanpa Roh Kudus kita, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak berjalan menurut kebenaran akan firman Tuhan. Kita akan lihat tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan baca di Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jelas ya, di ayat Galatia pasal 5 ayat 16 ini, kita melihat bahwa tanda orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak menuruti keinginan daging. Tetapi orang yang hidup dipimpin oleh Roh akan mengikuti keinginan Roh. Kita akan lihat dulu, apa sih keinginan Roh itu? Kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini dituliskan bahwa perbuatan daging telah nyata, itu tadi banyak ya. Nah, tapi di dalam kehidupan kita, kadang perbuatan daging itu apa ya? Kadang kurang nyata, enggak ketok gitu loh ya. Sebab apa? Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kadang dalam lingkungan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan
kita itu tidak sadar bahwa kadang itu ada perbuatan daging. Keinginan daging itu masih ada nyelempit sendiri, nyelempit di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masih ada keinginan daging itu, kita berarti belum dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab masih mengikuti keinginan daging itu. Akibatnya, kadangkala ya, orang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya masih melakukan hal-hal itu. Tidak ada, dan akhirnya dapat dibacakan tadi bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Fatal kan ya? Kalau kita melakukan keinginan daging itu ternyata ada akibatnya, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Juga dapat kita lihat di Roma 8 ayat 8. Saya bacakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas bahwa kalau kita hidup, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak hidup di dalam Roh Kudus, maka berarti hidup kita itu tidak berkenan kepada Allah. Tadi yang pertama, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tadi tidak berkenan kepada Allah. Kita lihat lagi bagaimana kalau kita menuruti daging. Kita lihat di Roma 8 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging ialah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, ini tadi dapat kita lihat lagi bahwa kalau seseorang yang menuruti daging itu tadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak berkenan kepada Allah, dan mendapatkan apa? Juga perseteruan terhadap Allah. Ya, ini kalau kita menuruti keinginan daging, memang kita kadang sulit ya untuk melepaskan keinginan daging. Kadang-kala karena tentu saja ya iblis tidak tinggal diam. Tetap kadang itu iblis itu jawil-jawil sedikit ya buat kita untuk kita jatuh ke dalam perbuatan daging itu. Memang sulit. Tetapi untuk itu kita harus berusaha ya. Kita harus bisa untuk tidak menuruti keinginan daging. Kalau kita asal saja, kalau kita mau hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Itu tadi. Jadi dengan kita dipimpin oleh roh, kita dapat mematikan segala keinginan daging itu. Dan kita boleh hidup seturut akan tuntunan Roh Kudus tadi. Dan sebab itu, maka kita harus lihat apa yang harus kita lakukan. Kita akan baca di Roma 8 ayat 13. Saya bacakan Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita dapat lihat, kalau kita hidup dalam roh, dan maka kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, perbuatan daging kita, kemauan kita, yang tadi kita baca tadi loh, ya, yang banyak tadi. Nah itu, kalau kita bisa mematikan, kalau kita hidup menurut daging, maka kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan juga dapat kita baca juga di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
ia telah menyalitkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jelas ya, kalau kita mengikuti keinginan roh, maka buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, banyak ya. Maka kalau sudah kita mengikuti keinginan daging, keinginan roh, maaf, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan untuk ayat terakhir, saya akan bacakan di Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, ini tadi ayat terakhir kita bahwa kita harus peka untuk mendengarkan akan suara Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah lewat renungan ini, yang singkat ini ya, kita belajar untuk kita boleh bersama-sama hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita boleh mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Demikian renungan firman Tuhan, saya kembalikan ke Saudara Fred. Terima kasih. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus datanglah, nanti doa penutup. Saya minta dengan hormat Saudari Lisya untuk doa penutup dan doa syafaat untuk gereja. Nanti setelah itu kita tutup dengan Bapa terima kasih. Roh Kudus datanglah, jambalah tiap hati, jambalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah ya hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, malam hari ini Bapa, saat yang indah kembali kami boleh bersekutu di hadirat Engkau Bapa. Kami boleh bersama-sama bersekutu hanya untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Bapa, menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Kau Bapa, dan hanya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini Bapa, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa, Indonesia Bapa, di mana pandemi saat ini belum berakhir, dan segala perekonomian dan segala operasional yang berjalan belum normal Bapa. Kami percaya Bapa, perhatian Engkau ada atas negeri kami Indonesia Bapa, dan pimpinan kasih Engkau ada menyertai kami Bapa. Biarlah Bapa Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin negara ini Bapa, dari pimpinan terbesar, dari presiden, wakil presiden bersama dengan menterinya, hingga ke pemerintahan-pemerintahan terkecil Bapa di tingkat RT RW Bapa. Engkau yang memberikan mereka hikmat Bapa,
Dan biarlah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, setiap orang yang percaya kepada Engkau Bapa, mereka boleh beribadah dengan tenang, dengan sejahtera Bapa. Dan kami percaya Bapa, penyertaan Kau Bapa ada menyertai negeri kami Indonesia Bapa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa buat gereja kami Bapa, GSPDI Mojoagung Bapa. Saat ini Bapa kami berdoa untuk khususnya untuk ibadah minggu besok Bapa. Biarlah Bapa setiap anak-anak-Mu yang terlibat melayani Bapa, Engkau berikan hikmat yang dari Engkau Bapa, Engkau berikan urapan yang dari Engkau Bapa. Biarlah di sana ada lawatan Engkau, ada penyembahan, ada sukacita, ada kekuatan Bapa. Dan Bapa semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi Bapa, segenap sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka, Engkau mengetahui apa yang permasalahan yang mereka hadapi Bapa. Satu persatu Engkau tilik setiap pribadi, Engkau tilik setiap hati Bapa. Hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi melebihi siapapun yang terdekat Bapa. Biarlah Bapa, segala apa yang menjadi pergumulannya Bapa, Engkau berikan jalan keluar Bapa. Segala apa yang menjadi kekhawatirannya Bapa, Engkau berikan ketenangan. Mereka boleh mempunyai pengharapan yang hanya kepada Engkau Tuhan. Dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa di surga juga Bapa, biarlah Bapa Engkau senantiasa berikan setiap pribadi lepas pribadi Bapa kesatuan hati, hati yang rindu untuk menyenangkan Engkau, hati yang rindu untuk melayani Engkau Bapa, hati yang rindu Bapa untuk memuliakan Engkau Bapa. Dan mereka boleh memuliakan Engkau melalui kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini Bapa, setiap pribadi Bapa, segala usaha pekerjaan mata pencarian mereka Engkau berkati Bapa, dan setiap anak-anak-Mu yang terlibat melayani malam hari ini Bapa, Engkau berkati, Engkau jadikan berkat-Mu, terang-Mu dimanapun mereka berada Bapa, dan biarlah Bapa hanya nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa malam hari ini Bapa Engkau ada di tengah kami Bapa, Engkau melawat setiap kami Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengarkan, Engkau yang menyempurnakannya Bapa, Engkau yang memberikan pengertian lebih jelas pada setiap pribadi Bapa, dan kami percaya Bapa Roh-Mu ada menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Engkau Tuhan, biarlah di waktu-waktu yang mendatang Tuhan, Engkau kembalikan setiap hati kami kerinduan Bapa, kembali berkumpul, kembali bersekutu Bapa, untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Engkau Yesus. Sebentar juga yang kami akan berpisah dengan yang lainnya, walaupun kami di tempat kami masing-masing dengan jarak yang cukup jauh Bapa, tapi percaya Bapa, kasih-Mu, kasih setia-Mu Bapa ada menyertai kami masing-masing, ada melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Engkau Yesus. Hanya di dalam namanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, Ciripopo, sampai Ko ketemu Freddy, lagi. Cemeling, Ya, Puri, Indayu, Tuhan Hendrik. berkati. Sampai ketemu. Ya. Tuhan berkati. Ya. Ya.